Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Isnaini Nur Hamidah dan rekanku Zahrani Fadila Rastiwi. Jadi kita mau ngapain sih Jar di sini? Nih, jadi di sini kita mau adain diskusi gitu nih. Nah, ini tuh pembahasan itu sangat menarik banget nih guys. Itu kita membahas tentang salah satu bank campuran di Indonesia, yaitu bank CMB Niaga. Nah, sebelum kita mulai diskusinya kali ini, kita mau panggilin teman-teman kita dulu nih. Karena nggak mungkin ya Jar kalau nanti Iya. kita diskusi cuma berdua doang, nggak seru gitu. Nah, jadi kita mau panggil teman-teman kita. Yang pertama itu ada Najia Humaida. Ayo. Iya. Dan yang kedua itu ada Anggun Tri Rahmawati. Halo Anggun. Oke, kita langsung ke intinya aja nih ya guys. Jadi di sini aku mau nanya deh. Di sini ada yang tahu nggak sih bank pertama yang menggunakan mesin ATM di Indonesia? Jadi jawabannya itu adalah Bank CMB Niaga. Jadi bank ini tuh bank pertama yang menggunakan automatic teller mesin pada tahun 1987 guys. Dan juga bank pertama yang menggunakan layanan perbankan online pada tahun 1991. Nah, awalnya bank ini didirikan dengan nama PT Bank Niaga pada tahun 1955 oleh Sudarpo Sastrotomo, J.E. Pangestu, Rustam Munaf, dan Ali Al-Gadri. Nah, pada tahun 1955 ini, bank ini juga dinyatakan sebagai bank umum. Lalu pada tahun 1974, bank ini ditetapkan sebagai bank devisa. Nah, bank ini tuh sebenarnya sempat beralih tangan gitu loh, karena adanya krisis ekonomi Asia pada tahun 1998 jadi itu pemindah tangannya tuh ke pemerintah Indonesia lewat Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Nah, terus pada tahun 2002 bank ini dibeli, maksudnya sahamnya itu dibeli gitu, saham mayoritasnya itu dibeli oleh CMB Group atau Commerce International Merchant Bankers gitu. Ya, jadi terus habis itu pada tahun 2007 CMB Group itu mengkonsolidasi seluruh anak perusahaannya melewati platform Universal Banking. Lalu pada tahun 2008 CMB Group ini melakukan merger antara Bank Niaga dengan Lipo Bank karena untuk memenuhi syarat SPP dari Indonesia, Bank Indonesia gitu. Jadi kenapa sekarang namanya itu adalah Bank CMB Niaga, karena adanya merger gitu, merger dari CMB Group untuk seluruh anak perusahaannya gitu loh. Sekarang kan tadi kan aku udah ngejelasin ya tentang sejarahnya nih. Nah, aku mau nanya deh, di CMB Group nih ada penghimpunan dananya nggak sih? Ada. Oke, aku mau sedikit jelasin ya guys tentang penghimpunan dana. Jadi arti dari penghimpunan dana itu kayak kegiatan usaha yang penarikannya itu dari masyarakat. Nah, kemudian itu cara menampungnya itu dengan cara simpanan, giro, deposito, tabungan, dan surat berharga lainnya. Nah, yang pertama itu ada dengan cara simpanan kan. Jadi ini tuh kayak bentuk umum dari penghimpunan dana yang dimana masyarakatnya itu sendiri menitipkan uangnya di lembaga keuangan atau biasanya itu di bank. Jadi dana ini itu dapat diambil sewaktu-waktu tetapi sesuai dengan perjanjiannya. Dan yang kedua itu tadi ada dengan cara giro. Jadi cara ini itu kayak jenis simpanan dan penarikannya itu sangat fleksibel sekali nih guys. Jadi dana ini itu dapat bisa diambil kapan saja, tapi melalui biliet, giro, dan transfer. Tidak bisa dicairkan ya guys. Terus selanjutnya itu ada dengan cara deposito. Jadi maksudnya itu kayak ini tuh simpanan berjangka yang bunganya itu lebih tinggi daripada bank biasanya. Jadi dana ini tuh tidak dapat diambil sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, sedangkan dengan cara tabungan itu mirip dengan cara yang simpanan tadi. Nah, biasanya itu ini tuh
memiliki fitur yang lebih sederhana dan ditunjukkan untuk seorang nasabah perorangan. Dan yang terakhir itu ada dengan cara surat berharga. Jadi maksudnya itu kayak instrumen keuangannya itu diterbitkan dari suatu perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dananya gitu. Nah, ya oke. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin tentang penghimpunan dananya nih ya guys. Jadi di sini tuh ada produk-produknya nih dari Bank CMB Niaga. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih produk-produknya itu apa aja? Oke, silakan Nah, Nanda. guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang produk-produk yang ada di Bank CMB Niaga. Nah, produk perbankan itu merupakan berbagai layanan dan jasa yang ditawarkan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah, guys. Produk perbankan itu juga diproses untuk memudahkan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, Bank CMB Niaga ini menawarkan berbagai produk untuk individu dan juga untuk korporasi. Nah, yang pertama itu ada produk sekuritas untuk individu. Yang pertama itu ada saham, obligasi, reksadana, dan juga derivatif. Nah, yang kedua itu ada produk sekuritas untuk korporasi, itu ada underwriting. Nah, underwriting itu CMB Niaga menerbitkan saham atau obligasi melalui underwriting. Nah, yang kedua itu ada advisory, yaitu CMB Niaga memberi nasihat atas transaksi pasar modal. Terus yang ketiga itu ada trading. Itu CMB Niaga menyediakan layanan trading untuk institusi. Terus yang keempat itu ada custoding. Itu CMB Niaga bertindak sebagai custoding untuk mengelola aset-aset. Terus yang ketiga itu ada produk pembiayaan untuk individu. Itu ada kredit tanpa agunan, kredit kendaraan bermotor, dan juga kartu kredit. Nah, yang keempat itu ada kredit pembiayaan untuk korporasi. Itu ada kredit modal kerja, kredit investasi, dan juga ini factoring. Itu aja nih, guys. Nah, setahu aku kan pada tahun 2004 itu CMB Niaga mempunyai bank syariah. Dia membuka bank syariah gitu lewat unit perbankan syariah, guys. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa aja produk-produk dari bank syariah di CMB Niaga? Apa tuh? Jadi contoh produk syariah CMB Niaga ini ada 4. Ada tabungan IB, deposito IB, kredit IB, dan kartu debit IB. Tabungan IB itu tabungan dengan sistem bagi hasil, dan deposito IB itu deposito IB berjangka berbasis dengan sistem bagi hasil. Terus ada kredit IB itu kredit yang berbasis dengan sistem untuk membiayai rumah atau kendaraan. Nah, terus ada kartu debit itu dapat digunakan setiap hari sesuai dengan syariat. Untuk produk syariah ini dilayani perbankan sesuai dengan syariat. Nah, jadi kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami ini yaitu Bank CMB Niaga ini merupakan bank swasta yang memiliki sejarah dan berperan penting dalam industri perbankan di Indonesia, guys. Terus bank ini dikenal juga dengan inovasi teknologinya, layanan yang lengkap, dan komitmennya untuk menyediakan produk syariah. Terus dengan kantor cabang dan ATM yang luas serta dengan tenaga kerja yang terampil, Bank CMB Niaga terus berkembang dan menyediakan layanan terbaik bagi nasabah. Sekian diskusi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like, Komen. dan subscribe. Bye.